Hey ho Pop Gengs! Di tahun 2019, vape atau rokok elektrik sedang naik daun di Indonesia. Apalagi dengan kehadiran varian beberapa produk yang lebih simpel dan stylish, menambah luas tren rokok elektrik ini. Pelan tapi pasti rokok elektrik menjadi tren bagi masyarakat Indonesia. Nah, ngomongin soal tren baru nih Pop Gengs, tentunya bakal banyak pertanyaan baru yang bakal muncul dari vape ini. Soalnya, vape ini masih tergolong baru di Indonesia. Nah, di DP Explore kali ini kita akan bakal ngebahas soal rokok elektrik ini nih. Apa sih vape itu? Kemudian, sejak kapan kultur vape muncul? Apa bedanya vape dengan rokok biasa? Mana yang lebih berbahaya? Rokok atau vape? Dan benarkah nge-vape itu lebih aman daripada merokok biasa? Yuk deh kita simak. Perbedaan rokok dan vape. Ada beberapa hal dasar yang membedakan antara rokok dan si vape ini. Pertama, asap yang dihasilkan dari rokok berasal dari pembakaran tembakau. Sedangkan, asap dari vape dihasilkan dari penguapan liquid secara elektrik. Nah, berdasarkan ini, vape cenderung lebih aman karena tidak mengandung tar atau total aerosol residu, yakni hasil pembakaran tembakau yang mengandung berbagai senyawa kimia. Kedua, kadar nikotin rokok dan vape juga berbeda. Pengguna vape bisa mengatur nikotin dalam liquid mereka mulai dari 0 sampai 50 mg. Sementara itu, perokok nggak bisa mengatur kadar nikotin dalam sebatang rokok, tetapi ditentukan oleh pabrikan rokok, yakni 1,2 sampai 3,8 mg. Yang ketiga, rasanya tentu berbeda secara mencolok. Nah, bila rokok hanya memiliki rasa tembakau dan kadang dicampur cengkeh atau bahan lain, vape ini cenderung memiliki pilihan rasa yang lebih banyak, dari rasa buah hingga rasa kue. Mungkin karena itu ya banyak perokok mencoba beralih ke vape. Asal-usul vape. Nah, menurut Consumer Advocate for Smoke-Free Alternatives, vape ini pertama kali ditemukan pada tahun 1930. Dibuktikan dengan dokumen paten atas nama Joseph Robinson. Ya, meskipun vape dari Joseph Robinson ini nggak jelas keberadaannya, di tahun 1965, Halbert A. Gilbert menjadi orang pertama yang mendapatkan paten dan menjadi orang pertama yang mengembangkan vapor. Sayangnya, pria ini nggak berhasil mengkomersilkan rokok elektrik karena berbagai kendala. Nah, dari sinilah vapor pun berkembang. Di tahun 1978, seseorang bernama Phil Ray hadir dengan vapornya. Kemudian di tahun 1990, saat isu anti penggunaan tembakau menyebar ke seluruh dunia, semua orang pun berlomba-lomba untuk menciptakan rokok elektrik versi mereka sendiri. Sampai akhirnya di tahun 2003 nih, pengusaha asal China, Hon Lik, menciptakan rokok elektrik pertamanya bernama Ruyan, yang menjadi batu loncatan bagi industri vape sampai sekarang. Dan kini, berbagai varian vape membanjiri pasar, seperti Chick Alike, Vapepan, Mods, dan Pods. Lebih bahaya mana? Rokok atau vape? Nah, pertanyaan tersebut memang jadi hal yang paling tren ya sekarang. Makanya udah banyak orang yang coba membuktikan hal ini lewat berbagai eksperimen. Seperti yang satu ini nih. 2 tabung vakum berisi kapas diuji coba dengan menghisap 600 batang rokok dan 120 ml liquid. And then hasilnya, kapas dalam tabung yang ngisap rokok berubah jadi hitam. Sedangkan si vape masih tetap putih. Untuk pipa yang dipakai ngisap rokok pun meninggalkan lendir hitam. Sedangkan vape pipanya pun masih putih bersih. Nah, dengan ini bisa disimpulkan ya, kalau rokok itu memang lebih berbahaya daripada vape. Tapi, benarkah vape itu aman? Nah, ini dia nih pertanyaan selanjutnya. Apakah vape aman? Sampai sekarang memang belum ada sih penelitian tentang dampak jangka panjang dari vape. Tapi nih Bob Gengs, untuk jangka pendeknya sendiri sudah banyak kasus kesehatan yang ditimbulkan sama vape. Misalnya, yang terjadi di Amerika Juli kemarin. Dari berita yang dimuat di Wall Street Journal, 6 remaja Amerika Serikat dirawat di Wisconsin Hospital karena mengalami gejala penyakit paru-paru yang tidak diketahui.
Nah, penyakit paru-paru ini ditandai dengan sesak nafas, dadah nyeri, bahkan pingsan. Selain di Amerika, Inggris juga menjadi salah satu tempat studi dampak penggunaan dari vape. Nah, berdasarkan New England Journal Medicine yang dipublikasi pada September kemarin, di mana ada 53 pasien yang tersebar di seluruh Inggris yang mengalami penyakit pernafasan yang tidak diketahui. Gejala penyakit ini ada beragam, mulai dari batuk, sesak nafas, dadah nyeri, hingga susah makan. Nah, setelah itu dilakukanlah wawancara lanjutan. Akhirnya, kesimpulan mengarah pada satu hal, yaitu penyakit pernafasan yang tidak diketahui ini berasal dari nge-vape selama 90 hari. Nah, dua kasus ini jadi bukti ya, kalau vape pun punya dampak buruk untuk kesehatan, Pop Gengs. Dampak jangka pendeknya aja seperti itu, apalagi jangka panjangnya ya. Oke Pop Gengs, akhirnya kita sampai di akhir video ini. Kesimpulannya, klaim kalau rokok itu lebih berbahaya memang benar. Tapi klaim kalau vape tidak merusak itu juga nggak benar. Terbukti dari kasus yang tadi kita bahas. Nah, menurut kamu, vape bagus atau enggak sih? Silahkan bercerita di kolom komentar. Dan semoga video kali ini bermanfaat buat kamu semua ya. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya Pop Gengs. Makasih udah nonton and bye!